sudah berdiri tegak. Lalu kemudian beliau bertakbir pada saat mau ruku. Ya kan, pada saat mau ruku beliau takbir. Dan dalam lafaz lain, innahu kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafat wa rafa' fa idan saraba qala inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Atau dalam lafaz lain juga riwayat Imam Bukhari, ya beliau sedang salat bersama, ya kan, para sahabat yang lain juga tabi'in pada saat itu sedang menjadi imam. Lalu beliau pada saat beliau membuat takbiratul ihram, pada saat mulai salat. Begitu pula pada saat beliau mau ruku. Dan dalam hadis lain sejajar dengan kedua telinga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Malik bin Huwairits. Beliau menuturkan, kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Begitu pula apabila beliau ruku, ya, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Pada cara pengangkatan ada dua, sejajar dengan pundak dan sejajar dengan telinga. Sementara Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ya, dalam riwayat Imam Muslim, wa kana idza raka' lam yusakhkhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dhalik. Ya kan? Rasulullah SAW ketika ruku itu, ya kan, kepalanya beliau tidak nunggak begini, tidak pula terlalu nunduk gitu. Tetapi di antara keduanya, ya kan, lurus. Tapi diperkirakan saja. Tapi umumnya kan kita agak sedikit mengangkat gitu. Itu tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi diupayakan sejajar mungkin antara punggung kita dengan kepala kita. Kalau bisa demikian. Kecuali punggungnya memang agak lengkung, kan ada. Saya ada beberapa santri 2 atau 3 orang, ketika saya suruh dia ruku, saya bilang, ini enggak sempurna. Ternyata memang susah. Memang aslinya begitu. Ya kan, orang kita sebut bungkuk undangan. Bungkuk seperti undang gitu kan. Seperti udang. Dia bungkuk gitu. Memang agak susah. Memang aslinya begitu. Tapi kalau mampu kita luruskan, tetap harus kita luruskan. Nah, kemudian Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu pernah berkata, qala li nafari min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berkata kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling hafal, yang paling tahu tentang salatnya Rasulullah. Ra'aitu idza kabbar, aku pernah melihat beliau begitu takbir, ja'ala yadayhi hadwa mankibai, beliau jadikan posisi tangannya itu sejajar apa? Dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi wa barraja baina asabihi thumma hasar dhahrahu. Kata beliau, ketika melihat salat Rasulullah, saat mengangkat tangan beliau sejajar dengan kedua pundaknya. Dan pada saat beliau ruku, beliau betul-betul ya, mencengkramkan kedua tangannya itu di atas apa? Di atas kedua lututnya, dengan posisi jari jemari ini merenggang. Ya kan? Wa farraja baina asabi'i. Lalu kemudian beliau meluruskan punggungnya. Dan dalam lafaz lain, dalam riwayat Imam dan dalam lafaz lain, dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan semua di sini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, summa raka fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima wa wattara yadayhi fatajafa an jambayhi.
Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari Abu Humaid tadi, beliau mengatakan kemudian beliau thumma raka', lalu kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau mencengkramnya. Berarti tidak benar-benar mencengkram kan? Tadi dengan posisi tangan wa farraja asabi'u. Dia meregangkan tangannya dalam riwayat lain ini tadi. Riwayat yang pertama, di sini disebutkan meletakkan seakan-akan dia megang erat begini. Ya kan? Dia mencengkeramkannya. Megang ke apa namanya? Ke lututnya tadi. Lalu kemudian wawattara yadayhi. Lalu kemudian beliau membengkokkan. Ya kan? Ay awajahuma min at-tadyi wa huwa ja'alul watar 'alal qaus. Jadi membengkokkan. Ya kan? Seperti bengkoknya apa busur ya? Busur itu. Tahu busur? Busur panah itu. Dia membengkokkan. Jadi dan mengenyampingkan dari, kemudian letakkan di sampingnya. Dia agak beribet bahasa Indonesianya. Harus kursus lagi bahasa Indonesia. Ya kan? Jadi yang dimaksud tadi, jadi ketika beliau meletakkan tangan di atas lutut dengan regang sambil membengkokkannya. Membengkokkan apa? Tangannya ini ke sampingnya. Ya kan? Begini nih. Ya kan? Dia seperti ini. Nah, ya kan? Meletakkan tangan di atas lutut sambil meregangkan tangan, mencengkeramkan, lalu tangannya dikesampingkan, posisi pundak lurus, kepala tidak terlalu ke bawah kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pula terlalu ke atas, tetapi di antara keduanya ya seperti ini nih. Perkiraan seperti inilah. Ya kan? Jadi rukunya seperti itu. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataik wamdud dhahraka. Jadi Rasulullah pernah berpesan pada sahabat mulia Rifa'ah bin Rafi', apabila kamu rukuk maka letakkanlah, ya kan, kedua tanganmu itu di atas dan bentangkan punggungmu. Wamdud, suruh meluruskan apa? Punggungnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sementara hadis lain yang diriwayatkan sahabat mulia Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu yang terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fakana idza raka' sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqar. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika salat. Pada saat beliau ruku, ya kan, beliau sejajarkan itu punggungnya, andai kata dituangkan air di atasnya, saya dia akan menggenang di situ, tidak jatuh. Oleh ini maksud lastaqar. Ini berarti betul-betul lurus punggung Rasulullah SAW itu. Ya kan? Karena kalau turun sedikit, ya air cenderung mengikuti tempat yang terendah, kan begitu. Tapi ketika digambarkan oleh beliau, lurusnya punggung Rasulullah itu, andai kata dituangkan air di atasnya, saya tidak akan jatuh. Dia tetap di atas punggung itu. Wa yatma'innu fi ruku'ihi, dan beliau tuma'ninah dalam rukunya sebagaimana perintah beliau kepada sahabat mulia tadi yang minta diajarin salat dalam riwayat Imam Bukhari,
thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Ya kan? Lalu kemudian rukuklah Anda sampai benar-benar tumakninah di dalam rukuk itu. Hal ini berdasarkan pernyataan sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman ketika melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Saat itu beliau berkata, "Ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrah, ala ghairil fitrah allati fatarallahu 'alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman ketika melihat ada seorang yang salat, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, beliau marah pada saat itu. Kamu belum salat, kamu tidak salat. Andai kata kamu mati dengan cara salat seperti ini, kamu mati di luar agama Muhammad SAW, mati di luar Islam. Dan ini diperkuat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat mulia Abi Abdillah Al-Asy'ari, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa suatu hari Rasulullah SAW setelah selesai sholat bersama sahabat, ya kan? Lalu kemudian duduk di pinggir masjid. Lalu sahabat mulia Abi Abdullah Al-Asy'ari menuturkan, pada khala rajul, kemudian ada seorang yang masuk ke dalam masjid itu. Faqama ar-rajul yusalli, fakabbar wa raka' wa sajad wa kana yankuru bi sujudi. Lalu orang ini berdiri, sholat, dia takbir, dia ruku, dia sujud. Dia mematuk di dalam sujudnya. Sangat cepat sujudnya. Ternyata Rasulullah memperhatikan sholat sahabat ini. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Tarawna hadza?" Perhatikan bagaimana dia sholat, katanya. Karena sujudnya terlalu cepat. Lalu Rasulullah berkata, "Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad." Barang siapa yang mati dengan cara sholat seperti ini, dia mati di luar agama Muhammad SAW. Artinya kalau seorang sholat seumur hidupnya sujudnya seperti itu, maka tidak sah sholatnya. Ya kan? Kalau tidak sah sholatnya, ya kan? Sementara kemudian batas pemisah antara iman dan kufur dan kesyirikan itu, kata Rasulullah, adalah sholat. Sementara dia belum mewujudkan itu. Karena semua sholatnya tidak sah. Maka Rasulullah katakan dia mati di luar agama Muhammad SAW. Ini menjadi penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih terhadap sholat ini. Ya kan? Harus kita berperhatian. Kenapa? Tiap hari kita lakukan. Tiap hari kita lakukan. Biasanya kecenderungan kita, sesuatu yang sering dilakukan, kecenderungannya itu asal-asalan. Kalau kelas sahabat tadi sampai disuruh ulang sampai 3 kali sama Rasulullah, bayangkan kalau kita sholat di hadapan Rasulullah, mungkin berkali-kali disuruh oleh beliau, kan? Ini berarti kita harus tingkatkan kualitas sholat kita. Dan sholat itu punya tolak ukur, yaitu sholatnya Rasulullah, baik dari ruku, dari gerakan sholatnya ataupun dari bacaan sholatnya. Kita tidak boleh memasukkan ke dalam sholat gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat. Ini berdasarkan keumuman hadis tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Malik bin Huwairits. Rasulullah pernah bersabda dalam potongan hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini berkaitan dengan gerakan yang nampak terlihat oleh kita. Begitu pula bacaannya. Terkait dengan bacaan, Rasul katakan dalam beberapa hadis riwayat Imam Muslim, ketika beliau menegur dua sahabat yang saling saut saat satu di antara mereka, di antara keduanya bersin. Begitu bersin, yang bersin bilang alhamdulillah, yang samping bilang yarhamkallah, yang bersin bilang yahdikumullah yuslih balak. Selesai salat, Rasulullah berkata kepada kedua, "Inna hadhihi salah la yaslu bihi syai'un min kalamin nas." Sungguh solat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Artinya tidak boleh masuk ke dalam solat yang bukan bagian dari bacaan solat, mulai takbir sampai salam. Dan gak mungkin kita lakukan koreksi kalau kita tidak tahu yang original, yang asli seperti apa yang Rasulullah contohkan.
Dan kita nggak mungkin tahu yang original kalau kita tidak pernah mau mempelajarinya. Ya kan? Maka menjadi penting bagi kita untuk ya kan, mengkaji tentang sholat ini. Alangkah baiknya kalau di tempat lain ada juga kajian tentang sifat sholat Nabi, antum hadiri untuk memperkaya pengetahuan kita, untuk memperkaya agar tambah yakin, oh ternyata yang betul-betul. Kalau ada sisi-sisi masalah khilaf, ya kita tinggal dudukkan dan lihat dalilnya apa. Karena yang pasti dalam Islam kebenaran cuma satu, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau interpretasi kita sebagai penyampai mungkin saja benar, mungkin saja salah, tapi aslinya tidak salah. Kan begitu? Aslinya hadis itu tidak salah, cuma barangkali kita yang salah memahami. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk mengikuti kajian-kajian terkait dengan sholat agar memperkaya, menambah perbendaharaan ilmu kita terkait dengan sholat kita. Taib. Jadi sahabat mulia ketika melihat, sahabat mulia Hudzaifah ketika melihat seorang sholat dengan sujud yang tidak tumakninah, beliau tegur, kamu belum sholat. Kalau kamu mati dengan sholat seperti ini, kamu mati di luar fitrah, di luar Islam, ya kan? Di luar agama Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat mulia Barra bin Azib, beliau menuturkan tentang sifat ruku' Rasulullah yang beliau lihat. Kana ruku'an Nabi SAW wa sujuduhu wa qu'uduhu baina sajdatain. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa. Jadi bicara durasi, lamanya antara rukuknya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud. Ya kan? Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', kemudian ketika bangkit dari rukuk, artinya ketika berdirinya itu. Selain khalal qiyam, selain berdiri pada saat mengawali apa? Salat mulai dari istiftah sampai sebelum apa? Sebelum rukuk. Itu kan bisa panjang, tergantung bacaan surat yang kita baca. Ya kan? Bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Tapi untuk bangkit dari rukuk, lamanya itu sama dengan apa tadi? Rukuknya, ya kan, kemudian sujudnya, bangkit dari rukuknya, lalu kemudian itu hampir sama waktunya, ya kan? Jadi kalau ini agak lama, ya sujudnya, ya rukuknya sama seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita membacanya misalkan Subhana Rabbiyal Azim, ya 10 kali misalkan, Subhana Rabbiyal A'lanya juga 10 kali. Tapi tidak boleh kita tentukan bilangannya itu. Kecuali 3 boleh, memang ada nasnya. Ya kan, kalau kita baca lebih dari, ya kan, 3 kali silakan, 4 kali, 5 kali silakan, berulang-ulang enggak masalah. Ya kan? Subhana Rabbiyal Azim. Kita ulang-ulang, atau subuhun qudusul malaikati waruh. Kan di situ ada 7 macam bacaan. Ya kan? Kita ulang-ulang. Bahkan ada yang sama. Seingat saya ada 3 yang sama. Bacaan ruku dan sujud. Kalau kita baca di ruku misalkan ya 5, ya kira-kira 5 baca pada saat kita sujud misalkan. Begitu pula duduk, ketika duduk di antara 2 sujud, kita boleh mengulang-ulang Rabbiufirli, Rabbiufirli. Atau yang satu lagi Rabbiufirli warhamni wajibukni warfa'ni wadini wa'afini warzuqni. Yang penting hilangkan kata wa'fu anni-nya. Karena wa'fu anni bukan bagian dari bacaan salat. Itu antum ulang-ulang. Ya kan? Rabbiufirli, Rabbiufirli, Rabbiufirli kan. Diperkirakan antara waktu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu hampir sama. Ya, tentu setiap orang berbeda-beda. Taib. Nah, kemudian adapun bacaan-bacaan ruku sekarang. Ada 7 variasinya. Yang paling populer Subhana Rabbiyal Azim. Ya kan? Hatta NU Muhammadiyah dalam hal ini sepakat. Tapi ukuran kita bukan 2 organisasi ini, tapi ukuran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari manapun kita ambil. Yang penting
hadis itu memenuhi syarat untuk diterima sebagai hujjah. Ya kan? Ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya kan? Kadang dibaca 3 kali. Dan boleh juga dibaca lebih dari itu. Lebih dari 3 kali. Dari mana kemudian kita pahami kalau Rasulullah SAW membaca lebih dari 3 kali? Syekh Husain ini berkata, ini dapat diambil dari hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya berdiri dan ruku dan sujud Rasulullah SAW itu waktunya sama sebagaimana hadis tadi dari sahabat mulia, siapa namanya? Yang terakhir, lupa sahabat yang terakhir saya sebutkan tadi. Ada yang lupa? Lupa semua kita. Taib, penting menyebut sahabat itu sehingga karena ini beliau yang menyebutkan tadi. Jadi sifat rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yaitu sahabat mulia Barra bin Azib. Beliau katakan bahwa rukunya, sujudnya, berdirinya itu sama. Nah, kalau kemudian cuma dibaca 3 kali, kemungkinan ya sulit disetarakan antara ruku dan sujud gitu kan. Sulit disetarakan. Karena bacanya kan bervarian. Ya kalau misalnya bisa diukur itu dengan bilangan. Dibaca sekali, 3 kali misalkan. Atau 5 kali atau 10 kali. Yang penting tidak boleh kita mengkhususkan bilangan selain yang 3 tadi. Yang 3 memang ada nasnya. Kalau misalkan kita baca 10, silakan. Yang sekali kesempatan lain kita 11, 12, mau 20 silakan, tidak masalah. Yang penting tidak mengkhususkan bilangan. Kalau misalkan saya setiap ruku, setiap sujud harus 10 kali. Itu menjadi bid'ah dari sisi pengkhususannya selama itu tidak ada dalil. Kalau ada dalil tidak masalah. Ya kan? Karena dalam teori sunnah tarkiyah itu ketika ada pendorong untuk dilakukan, dalam hal ini ruku dan bacaan ruku gitu kan. Kemudian tidak ada penghalang bagi Rasulullah SAW untuk menentukan bilangan, kata 10 misalkan. Lalu kemudian beliau tidak melakukan penentuan itu, maka sunnahnya kita meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ya, apa yang Rasulullah tinggalkan tidak menentukan bilangan pasti. Ya, ketika kita menentukannya, maka disinilah masuk dalam kategori apa? Bid'ah, karena menjadi sunnah tarkiyahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua, beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau yang pertama subhana rabbiyal azim. Dalam kesempatan lain beliau hanya mengucapkan subhana rabbiyal azim. Kesempatan lain beliau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Ya kan? Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Darul Qutni, Ahmad, Tabrani dan Baihaqi. Kemudian yang ketiga, subuhun quddusun Rabbul malaikati waruh. Ya kan? Ini juga boleh diulang-ulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Dan ini juga diulang-ulang. Boleh diulang-ulang. Pada saat ruku juga pada saat sujud beliau membaca ini juga.
Ya kan? Pada saat sujud juga beliau membaca Subuhun Qudus wal malaikati war ruh. Sama satu lagi Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini dibaca pada saat ruku dan sujud. Sama Rasulullah SAW. Ada 3 bacaan ruku dan sujud yang sama. Yang keempat adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan ini bacaan yang populer, yang sangat populer di Indonesia di samping Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi yang populer itu. Jadi boleh Subhana Rabbiyal Azim, boleh juga Subhana Rabbiyal Azim bihamdi yang kedua. Yang ketiga apa? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Yang keempat Subhanakallahumma Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Dan dalam tambah redaksi lain, wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tapi kebanyakan riwayat sampai asabi. Tapi ada riwayat tambahan wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nanti kita akan bahas tersendiri pada bahasan sholat khusyuk. Ya kan? Karena di antara cara meraih sholat khusyuk itu adalah memahami kandungan bacaan dalam sholat. Ini ada waktunya nanti. Saya sebutkan dulu redaksinya sekarang semuanya. Kemudian yang keenam, mohon maaf tadi riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tahawi serta Imam Darul Qutni. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azami wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan syarat yang sahih. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini sering Rasulullah baca pada saat sholat malam. Ya kan? Tetapi untuk melaksanakan seluruh varian bacaan atau zikir pada saat ruku itu kita boleh variasikan. Ya kan? Bisa dalam satu sholat, misalkan sholat asar. Kan ada 4 rakaat itu. Di rakaat pertama kita baca apa? Di ruku pertama Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Di ruku yang kedua kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Yang ketiga Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Yang keempat baca apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nanti ganti lagi. Kalau bisa ketujuhnya dipariankan untuk salat sunnah. Tidak masalah. Yang penting yang kita hafal dipariankan. Misalkan Muhammadiyah tidak mau baca selain Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. NU enggak mau beranjak dari Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini ciri khas kan enggak boleh.
Karena keduanya dari Rasulullah SAW. Sempurna kita dalam mencontoh sunnah Rasulullah terkait dengan zikir-zikir ini adalah ketika kita mampu memvariasikannya. Ya kan? Dan kita baca sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun ada sebagian ulama yang menggabungkan dua bacaan. Tapi saya belum tahu alasan beliau. Seperti saya Sa'id ini, sebelum kita membaca doa yang lain, kita baca subhanakallah, subhana rabbiyal azim, boleh ditambah dengan yang lain, kata beliau. Tapi beliau tidak membawakan dalil. Ya kan? Saya tidak berani kemudian mengatakan kalau itu memang yang disyariatkan seperti itu. Tetapi berdasarkan data yang ada, pada saat ruku pernah baca seperti ini, tapi tidak menggabungkan dua bacaan atau lebih dari satu bacaan dalam satu rakaat itu. Ya, dalam semua keterangan disebut dalam ruku. Ketika dalam ruku itu boleh ruku pertama, kedua, ketiga, kan begitu. Keempat sesuai dengan bilangan, ya kan, rakaat ya salat yang kita lakukan. Ya, boleh divariankan. Kalau bisa mampu dihafal semua, alhamdulillah. Ya, saya baru hafal 5 dari 7. Ya, dulu ya yang 2, ini yang terakhir ini, yang 6 tadi. Allahumma laka raka'atu, ini karena jarang dipakai akhirnya lupa. Dulu hafal juga. Kita terus dihafalin. Ya, dihafalin, ditingkatkan, di-upgrade. Ya, tapi kalau memang sudah hafalannya bermasalah, ingatannya udah bermasalah gitu kan, karena di atas sudah 40 tahun rata-rata yang diingat itu cuma nominal duit. Apalagi ibu-ibu gitu kan, kok nggak akan makan lupa itu. Suami punya hutang 20.000 pun ingat gitu. Tapi kalau suruh ngapalin ini, ya kan, insya Allah udah agak susah. Tapi kemarin saya pernah ngisi di suatu tempat, ada ibu-ibu, seorang ibu bersama suaminya ikut di mobil saya. Dia bercerita, Pak Ustaz, saya udah hampir 70 tahun usia saya, susah sekali ngapal. Lalu saya tanya, ibu udah berapa hafal berapa juz? Alhamdulillah, dengan susahnya saya menghafal udah 2 juz. 67 saya ingat saya usianya. Ya, artinya sesusah apapun kita menghafal, kalau terus dicoba, lama-lama, ya kan, hafal juga. Ya seperti air ketika menetes ke batu, lama-lama bolong juga kan. Jadi harus diulang, terus diulang itu. Apalagi yang masih muda-muda, kalau bisa hafal semua. Ya kan? Kalau bisa hafalin semua. Saya juga mewajibkan, mengharuskan kepada saya untuk menghafal semua bacaan ini. Ya begitu masuk, biasanya saya tes mereka sholatnya. Ya kan? Lalu kita benahin. Dan itu kita ujikan. Ya kan, kita ujikan. Tapi alhamdulillah karena terus dites gitu. Walaupun mereka belum tahu dalil, karena nanti dalilnya itu yang mereka hafal sebagai hafalan hadis. Targetnya sih tinggi ya, target saya ya 3.000 hadis lah minimal. Disuruh hafal mereka. Walaupun masih tertatih-tatih. Ya karena yang masuk ya rata-rata punya otak pas-pasan. Ya, ingatannya pas-pasan. Tapi itulah yang sempurna yang Allah berikan pada mereka kan. Jadi kita pengelolanya memang harus sabar memang. Ya, tapi ada anak yang jenius, luar biasa jenius, ada. Tapi satu dari yang ada gitu kan. Seperti itu. Karena kebanyakan orang tua pun ketika ngelihat anaknya cerdas gak pernah berpikir dimasukkan ke pesantren kan. Pingin dijadikan apa? Dokter kan gitu. Akhirnya yang jadi ustaz yang otaknya pas-pasan. Mestinya kan dibalik gitu. Yang pinter-pinter masukin kemana? Ke agama pesantren. Biar hidup Islam ini. Ya kan? Jangan kau budak anak juga amburadul dan narkoba masukin pesantren. Jadi pembuangan pesantren. Ya kan? Kalau bisa yang pinter-pinter itu masukin ke agama semua. Ya kalau bisa semuanya. Ya kan? Kalau bisa. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah kita ya kan pelan-pelan, karena ini bentuk koreksi terhadap sholat ya kan, karena kita umumnya udah sholat, semua kita udah sholat insyaallah, tinggal perbaiki yang salah saja. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah.
Kemarin kan banyak dari wanita, sekarang dari cowok dulu. Aduh. Di dalam sujud dianjurkan memperbanyak doa, tapi tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Apakah doanya memohon istri dan anak-anak sebagai penyejuk hati, ya kan? Boleh dipanjatkan di dalam sujud. Oh, ada Al-Quran. Taib. Saya sering ditanya ini udah berkali-kali. Di sini pun udah sekian kali berkait dengan masalah apa? Masalah doa di dalam sujud itu. Pertama, saya akan katakan yang pasti kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat kita rukuk dan sujud. Ya kan? Itu yang pasti. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajida." Aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat rukuk dan pada saat sujud. Wa amma bir ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun dalam rukuk maka agungkanlah Allah, kata beliau. Wa amma bis sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun di dalam sujud, kata beliau, maka bersungguh-sungguhlah Anda dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka doa kalian berpotensi besar untuk dikabulkan. Artinya pada saat sujud tadi. Au kama qala hadis riwayat Muslim. Ini potongan hadis panjang, saya ambil sesuai dengan poin yang kita bahas. Kemudian perkara yang kedua. Ya kan? Perkara yang kedua, ada perintah sujud, perintah doa, dan ada larangan memasukkan sesuatu ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Bagaimana kita menggabungkan keduanya ini? Ya kan? Kalau ini dimasukkan dalam kategori mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis ini adalah dua hadis makbul selevel derajatnya, bertentangan maknanya secara zahir, maka ada tiga solusi yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pencetus, ya kan, ilmu terkait dengan mukhtalaf ini dalam kitab Ikhtilaful Hadisnya. Pertama, mencari titik temu di antara kedua hadis itu. Artinya, sebisa mungkin hadis ini yang bertentangan ini diamalkan keduanya. Kalau misalkan ada larangan, lalu ada perintah, maka kemudian larangan itu tidak lagi haram. Ya kan? Karena asal dari larangan itu hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya, itu kaidahnya. Maka jatuhnya menjadi makruh. Hukumnya menjadi makruh. Atau kemudian bisa dipahami dalam kasus hadis ini, ya kan, dilarang kita memasukkan sesuatu bacaan ke dalam sholat yang bukan bagian dari bacaan sholat, kecuali doa pada saat sujud. Bisa dikecualikan kan? Jadi mengkhususkan keumuman larangan. Begitu pula pada saat menjelang apa? Salam. Di situ ada 9 doa. Ya kan? Kemudian yang kedua, menggunakan metode tarjih. Kalau tidak memungkinkan, diamalkan keduanya itu. Mencari mana yang lebih kuat di antara keduanya. Untuk kasus hadis ini, keduanya sama-sama sahih. Ya kan? Kenapa dikatakan sama sahih? Karena keduanya riwayat Imam Muslim, larangan dan perintah. Larangan masukkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat, riwayat Muslim. Ya kan? Kemudian juga perintah untuk berdoa juga Imam Muslim. Ini dalam kitab sahihnya. Karena Imam Muslim punya kitab lain seperti kitab Tamyiz, di sana ada hadis palsu bahkan. Artinya tidak selamanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim selain di kitab sahihnya itu sahih. Begitu pula Imam Bukhari. Dia punya banyak kitab. Ya kan?
Kemudian sementara kedua hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode nasakh. Mencari mana yang lebih dulu yang dikatakan Rasulullah dan mana yang terakhir. Dan mana yang terakhir. Untuk kasus ini lebih cenderung menggunakan metode yang pertama, al-jama', ya kan? Menghimpun keduanya itu lebih tepat. Tinggal persoalannya adalah doa apa yang kita baca di dalamnya. Katakan kita boleh berdoa di dalam sujud itu, karena memang ada perintahnya. Tinggal redaksi doanya. Apakah kemudian kita mencukupkan dengan yang 12? Nanti kita akan sebut insyaallah. Apa kita cukupkan dengan yang 12 yang bersumber dari Rasulullah, atau boleh menambah doa-doa yang lain, baik yang diambil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang lain, yang doa itu di mana secara khusus tidak dibaca pada saat sujud. Termasuk yang dibawakan di sini dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya kan, di mana kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak dan istri, ya kan, sebagai penyejuk hati. Ya kan? Atau kemudian pakai bahasa Indonesia misalnya. Atau bahasa apapun. Ya kan, kecuali bahasa Betawi barangkali kena kurang sopan. Allah, lu tahu apa yang gue mau. Nah, itu kurang pas. Walaupun boleh saja pakai bahasa Betawi, harus bahasa yang sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi yang pertama, kita tidak boleh membaca Al-Qur'an di dalam rukuk dan sujud. Khususnya dalam sujud yang ditanyakan ini. Kemudian yang kedua, kita sepakati bahwa boleh kita berdoa dalam sujud. Persoalan redaksinya apa? Saya sarankan untuk keluar dari khilaf dan lebih menentramkan hati kita, ambil yang 12 itu saja lebih aman. Kenapa dikatakan lebih aman? Karena di saat Rasulullah memerintahkan berdoa, kita sudah lakukan doa. Kita sudah bebas dari larangan memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari doa. Tapi andai kata ada yang berdoa dengan bahasa redaksi dari Al-Quran, kalau yang dibaca misalkan doa dari Al-Quran menjadi doa, walaupun itu dari Al-Quran, bukan lagi ayat. Namanya iktibas, itu mencontek dari Al-Quran. Kadang-kadang dibuat khutbah gitu kan, atau kemudian juga buat tulisan surat menyurat, ya kan? Atau kemudian sebagai bagian dari doa. Kalau juga ada yang doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita baca di dalam sujud misalkan, doa itu bukan lagi dianggap membaca Al-Quran, sedang berdoa dengan redaksi doa yang ada di Al-Quran. Kita katakan boleh. Jadi kita tidak menafikan orang yang berdoa dengan selain yang 12 itu ketika di dalam sujud, ya kan? Namun kalau kita tadi menggunakan metode al-jama', hukum doanya makruh, kan begitu? Karena terkait ada larangan dan adanya perintah. Ya kan? Kalau ini menggunakan kaidah ilmu. Tapi kalau kita berdasarkan pendapat, ada yang berpendapat boleh berdoa dalam sujud. Tapi untuk sholat sunnah, sholat wajib tidak. Ada ulama berpendapat demikian. Ini pendapat keliru. Kenapa dikatakan keliru? Karena di dalam hadisnya itu tidak ditentukan ketika diperintahkan untuk berdoa pada saat sujud, tidak ditentukan sujud sholat sunnah atau sujud sholat wajib. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh berdoa tapi harus di dalam hati. Yang namanya doa itu bagian dari kerjaan lisan, bukan kerjaan hati. Maka tidak ada peran lisan tidak ada peran hati untuk berdoa. Ya kan? Itu kerjaan lisan. Yang namanya doa kan minta. Jangan kemudian itu mengatakan, kan Allah Maha tahu apa yang ada. Kalau gitu Anda nggak minta pun Allah tahu apa yang Anda butuhkan. Ya kan? Dan andai kata boleh berdoa di dalam hati itu, niscaya doa Rasulullah SAW, andai kata Rasulullah pernah contohin, niscaya doa-doa Rasulullah SAW itu nggak akan sampai ke kita. Ketika ada lafaz-lafaz doa yang 12 nyampe ke kita, itu artinya beliau tidak membaca di dalam hati, tapi diucapkan.
Kemudian yang ketiga, katanya boleh berdoa di dalam sujud dan bahasa apapun, boleh berdoa tapi harus dengan bahasa Arab. Saya pernah nanya kasus ini di majelis fatwa di Mekah. Saya tanya ke beliau, Syekh, saya dapatkan hadis perintah dan hadis larangan berdoa dalam sujud. Ada yang mengatakan, bagaimana menurut Anda? Boleh saja ya kan, berdoa selain dengan doa yang 12 itu, tapi dengan catatan harus pakai bahasa Arab, kata beliau. Saya bilang, bukankah ketika Rasulullah melarang memasukkan sesuatu yang ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, lawan bicara Rasulullah itu adalah orang Arab, bukan orang Indonesia. Artinya apapun ucapan itu walaupun pakai bahasa Arab, kalau bukan bagian dari bacaan sholat, nggak boleh dong kalau begitu, saya bilang. Beliau tersenyum saja dan nggak kasih jawaban. Iya nggak? Karena lawan bicara Rasulullah siapa pada saat itu? Orang Indonesia? Tidak. Sahabat yang pasti bahasa Arab. Artinya, ya kan, tidak boleh memasukkan ke dalam sholat walaupun pakai bahasa Arab kalau bukan bagian dari bacaan sholat. Makanya saya bilang lebih aman hafalin yang 12 tuh baca pada saat sujud, itu lebih aman. Toh nanti ada waktu mustajab. Kenapa antum nggak manfaatkan waktu duduk antara dua pada saat menjelang adzan, menjelang qomat, antara adzan dan qomat, lebih sibuk pakai HP. Padahal itu waktu mustajab doa. Tengah malam antum bisa manfaatkan tuh berdoa sebanyak mungkin. Pada saat safar manfaatkan selama safar. Pada saat puasa mustajab doa manfaatkan. Tapi kita lebih senang berdebat untuk doa pada saat sujud, kan begitu. Banyak kesempatan ya untuk waktu mustajab doa kita nggak manfaatkan. Wallahu taala alam. Ya kan? Taib. Kemudian yang kedua, apakah bergerak 3 kali dalam solat membatalkan solat? Bagaimana dengan orang yang solat gerak-gerak kepala, pegang-pegang hidung dan jenggot? Taib. Ini memang ada dalam mazhab Syafi'i, bergerak dari 3 kali, lebih dari 3 kali itu membatalkan solat, kata mereka. Ini bisa benar, bisa tidak, tergantung gerakannya itu dibutuhkan atau tidak. Kalau misalkan antum digigit nyamuk, kan nyamuk gak mungkin satu yang gigit, apalagi sholat di pinggir sawah misalkan. Kita sedang ke Jawa di rest area, banyak nyamuk. Begitu takbir Allahu Akbar, pipi digigit, plak. Entar digigit lagi kaki, ditahan, itu bisa keringat dingin. Jadi gerakan yang dibutuhkan itu tidak masalah. Bukankah Rasulullah SAW, ya kan, pernah menggendong anak kan? Berapa kali gerak naruh, ngangkat, naruh, ngangkat? Rasulullah contohkan, kita mencontohkan tidak masalah. Pada ketika ada kambing yang ingin lewat beliau, ya kan? Beliau tahan supaya tidak melintasi di hadapan beliau. Bahkan kita diperintahkan ketika ada orang yang melintas disuruh dorong. Suruh halang begini. Kalau dia enggan melintas, disuruh dorong sekencang-kencangnya. Kalau memang itu dibutuhkan, kan tidak masalah tuh. Yang tidak boleh itu, ya kan, gerakan yang tidak dibutuhkan. Ya kan, seperti anak kecil biasa Noel, baru gini. Itu batal walaupun sekali. Ya kan, mungkin ada juga yang anak remaja yang sedang iseng-isengnya gitu kan. Takbir Allahu Akbar. Noel, baru dia gini. Itu batal sholatnya, walaupun sekali. Saya waktu kecil, karena kita dibesarkan di NU, guru kami ketika mengajarkan sholat di madrasah ibtidaiyah waktu itu, ya kan, dia meyakini kalau gerakan 3 kali itu batal. Maka kita diajarkan nepuk nyamuk di pipi. Itu kalau di pipi kan nyamuk nggak bisa, kalau gigit di pipi aja ya, nggak juga. Tapi dulu kita nggak kritis, kita iyakan aja. Ya kan, guru yang ngajar. Ya kan? Jadi pada saat itu kata beliau, kalau mau nepuk misalnya di pipi, udah naikin dulu katanya pelan-pelan, ini kan sekali. Begini aja udah lari dia. Ya kan?
baru ini 2 kali. Turun lagi, baru 3 kali dianggap sama dia. Ya kan? Lah kalau muncul digigit lagi di sini gimana? Ini terlalu merepotkan. Artinya selama gerakan itu memang dibutuhkan, ya kan, maka boleh dilakukan. Ya seperti garuk-garuk gatal yang memang tidak mungkin kita tahan. Sementara kita di dalam sholat itu kita harus menyadari apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Makanya kenapa orang mabuk itu dilarang sholat? Karena mereka tidak sadar apa yang diucapkan, kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat di saat kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Artinya sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi kita itu kita harus apa? Hindari. Nah, sekarang misalkan kalau kita digigit nyamuk ditahan karena udah sekali tadi udah ditepuk, kan? Itu bisa membuat barangkali kita tidak konsentrasi, bahkan mungkin bacaan Al-Fatihah kita nggak kebaca. Iya apa tidak? Ini berarti gerakan untuk menggaruk itu memang dibutuhkan di dalam sholat. Kita tepuk aja dan digaruk nggak masalah. Ya kan? Adapun seperti tasbih diginikan, dibunyi-bunyikan itu masuk dalam makruhat. Nanti kita bahas pada waktunya. Makruhat tidak membatalkan, itu termasuk yang makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, kalaupun dilakukan tidak masalah. Terkadang refleks tidak sengaja ini, ya kan? Gini dirapikan. Itu refleks. Gerakan refleks semacam ini, insya Allah, ya kan? Itu tidak membatalkan sholat. Ulama masukkan ini bagian dari makruh dalam sholat itu. Nanti pada waktunya kita bahas. Gerakan yang berlebihan yang itu refleks kadang-kadang. Kadang pinggang capek diginikan gitu kan. Itu nggak ada kesengajaan terkadang. Tapi kalau kita sadar itu jangan dilakukan. Ya kan? Jangan dilakukan. Wallahu taala alam. Taib. Biar adil ini. Di satu, di sini satu. Aduh, tulisannya kecil amat. Saya mau tanya hukumnya tayamum di bis, ya kan? Bus umum, shuttle bus, tidak bisa berhenti. Sementara jarak Jakarta Citayam dekat. Di sini saya sedang sholat maghrib. Terima kasih. Apa maksudnya? Oh, mungkin pakai apa itu? Kereta mungkin ini. Tapi di bis pertanyaannya. Ya kan? Bolehkah kita bertayamum di pesawat, di kereta atau di bis? Itu tergantung. Kalau misalkan ini kasusnya ini di Indonesia kan, dari Jakarta ke Citayam. Iya kan? Dari Jakarta ke Citayam. Apakah boleh kita bertayamum? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Kalau misalkan Anda tidak bisa melakukannya di bus dalam hal ini, atau di kereta, kalau memang tidak berhenti gitu kan. Tapi kalau kereta, setahu saya juga sering naik kereta. Ya kan, kalau lagi capek nyetir, itu kan berhenti itu. Ya kan, stasiun berhenti. Antum tidak boleh dalam hal itu tayamum karena ada air di situ. Andai kata naik busway ya, apa namanya? Saya belum pernah naik tuh. Busway kan nggak berhenti, katakan tidak berhenti gitu kan, terus saja. Dari Jakarta ke Citayam misalkan. Pas waktu maghrib tiba di bis itu, apakah kita sholat di situ? Jawabannya tidak. Karena anti bisa sholat di Citayam. Kalau masih waktu maghrib, alhamdulillah.
Kalau tidak, anti bisa jamak dengan isya dengan menggunakan wudhu, tidak tayamum. Tapi kalau perjalanan ke Jawa, ya kan, saya juga pernah naik kereta, ya kan, di kereta-kereta eksekutif itu ada air dan kita bisa wudhu di situ. Tidak boleh bertayamum, ya kan? Kalau di bis, misalkan pas subuh tuh, kalau di bis, kalau pas subuh, sopirnya ngejar target cepat sampai tujuan pada waktu yang ditentukan, misalkan disuruh berhenti untuk sholat, kadang-kadang nggak mau, sementara waktu subuh mau berakhir, boleh kita pada saat itu, kalau memang tidak ada air, ya kan, dia nggak mau berhenti juga, kita bertayamum dan kemudian sholat di bis. Jadi jangan dipermudah menggunakan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Kita harus ikhtiar. Para sahabat Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As, ketika Rasulullah merintahkan para sahabat segera pulang ke Madinah dari Mekah, pada saat waktu sholat asar mereka mencari air sampai di penghujung waktu asar. Andai kata mereka memudah-mudahkan tayamum, udah aja tayamum, nggak perlu cari air, kan begitu? Kan ini sabar. Tapi mereka mencari air lebih awal, ya kan, baru dapatkan air di penghujung waktu asar. Ini menunjukkan harus ada ikhtiar maksimal. Sebagaimana juga tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Lalu kalian tidak menemu air. Artinya berarti ada isyarat di sini kita harus mencari air, ya kan? Harus ada usaha untuk mencari. Kalau tidak nemu baru menggunakan debu untuk tayamum. Kalau di pesawat seperti dari Indonesia ke Saudi Arabia, ya kan, itu boleh bertayamum walaupun di pesawat ada air. Kenapa demikian? Karena kita dilarang oleh mereka, Pak, mohon maaf, jangan berwudu di WC, katanya. Itu nanti kalau semua orang dibolehkan, bisa kemana-mana dan itu bahaya keselamatan kita. Dilarang sama mereka karena mempertimbangkan keselamatan. Mungkin saja sebagian orang mampu melakukan wudu di dalam itu sepanjang kemudian tidak membahayakan yang lain. Tapi kalau ini dibolehkan, bagaimana dengan orang awam yang baru sekali naik pesawat, ya kan? Mungkin biasa di kampung main cedok aja dipenuhin, disiram-siram begitu, jadi bahaya, ya kan? Dalam kondisi seperti ini boleh bertayamum. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktunya? 5 menit lagi. Gunakan untuk berwudu. Mohon maaf tidak kejawab semua. Ya kan, karena pas yang diambil tadi memang pertanyaan yang butuh waktu panjang jawaban. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.